Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Damayanti, NIM 232180148, kelas 4D. Di sini saya akan membahas materi pada bab 3, magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan pada materi bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Yang pertama, arus listrik dan sumber energi listrik. Arus listrik dihasilkan dari sumber listrik. Sumber listrik memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, sumber-sumber listrik antara lain yaitu baterai, aki, dinamo, dan generator. Perhatikan rangkaian listrik sederhana berikut ini. Rangkaian tersebut terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yaitu yang pertama, lampu. Lampu berfungsi untuk sumber penerangan. Yang kedua, fitting. Fitting berfungsi sebagai tempat duduk lampu. Yang ketiga, kabel berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Yang keempat, saklar berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik. Dan yang terakhir, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya, pembangkit listrik. Tahukah kalian bahwa listrik menjadi salah satu penemuan penting bagi manusia? Lalu, di manakah energi listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Macam-macam pembangkit listrik yang ada di Indonesia yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA menjadi pembangkit listrik paling banyak digunakan di Indonesia. PLTA memanfaatkan arus air pada waduk maupun air terjun. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau disingkat PLTB. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dan yang terakhir, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Berikut adalah berbagai pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Gambar pertama, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Pembangkit listrik tenaga panel surya atau PLTS. Yang terakhir, PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Selanjutnya, proses penyaluran listrik. Perhatikan gambar sederhana berikut ini. Yang pertama, pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah energi gerak yang diubah menjadi energi listrik oleh generator. Yang kedua, trafo penaik tegangan merupakan energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Yang ketiga, sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik bertegangan tinggi disalurkan melalui kabel-kabel besar pada sutet. Yang keempat, stasiun penerima atau gardu induk. Tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Proses penyaluran listrik dari pusat pembangkit listrik menuju gardu induk disebut proses transmisi listrik. Yang kelima, gardu atau saluran distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tegangan listrik tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan listrik rumah. Yang keenam, trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi menuju rumah-rumah. Dan yang terakhir, rumah. Listrik telah sampai di rumah. Kalian dapat menggunakan listrik untuk menyalakan peralatan elektronik. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.